Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tangguh, bersama saya di podcast Siaga Bencana, tempat kita berbagi cerita, pengalaman, juga pengetahuan tentang kebencanaan. Bersama saya Andini Putri selaku host pada podcast kali ini, di mana kita akan berdiskusi santai bersama dengan Pak Amin. Selamat datang Pak Amin. Selamat datang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Senang bisa berbincang langsung dengan Bapak di kesempatan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai obrolan nih, apa sih tentang penyuluhan di BPBD itu? Oh ya, baik. Sebelum kita mulai, mungkin saya harus memperkenalkan dulu ya. Boleh Bapak, Ya, mengucap salam dulu ya. Iya. Biar kepada sahabat-sahabat Tangguh, biar tambah pendengar kita tambah akrab sama kita gitu ceritanya ya. Gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi para pendengar ya, sahabat Tangguh dimanapun berada ya. Pada hari ini saya Amin ya. Kebetulan saya bertugas di BPBD sebagai penyuluh bencana ya. Diundang untuk mengisi podcast di hari ini ya. Adapun tugas saya sebagai penyuluh itu di BPBD itu kebetulan sama sekali dengan pertanyaan dari Ibu Dini ya. Iya. Pertanyaan ya kan, apa sih penyuluh bencana itu? Iya. Perlu kita ketahui bahwa penyuluh bencana itu adalah ya seorang yang diberi tugas ya melakukan penyuluhan, terus melakukan edukasi, ya melakukan pendampingan tentang bagaimana penanganan bencana ya, baik itu sebelum terjadinya bencana, ya saat terjadinya bencana dan setelah terjadinya bencana. Nah, kami memberikan informasi ya, memberikan pengetahuan apa yang harus dilakukan kepada masyarakat. Nah itu tugas dari penyuluh bencana. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Apa sih kegiatan utama yang dilakukan seorang penyuluh itu, Bapak? Ya, tugas utama seorang penyuluh itu salah satunya ya memberikan penyuluhan, memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu apa yang harus dia lakukan ya sebelum terjadi bencana. Mereka sudah tahu apa ya sih yang harus mereka lakukan ya. Terus saat terjadi bencana apa sih yang harus mereka lakukan, setelah terjadi bencana apa yang harus mereka lakukan. Itu salah satu tugas utamanya. Dan juga kami selalu juga memberi pelatihan ya bagaimana saat terjadi bencana itu kita harus apa yang harus kita lakukan ya. Saat itu juga terus sering mengadakan simulasi-simulasi ya, pelatihan bagaimana cara menghadapi contoh seperti gempa bumi, terus menghadapi longsor, banjir. Nah, itu kita sering juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Mungkin itu aja kali ya. Sasaran dari kegiatan penyuluh ini siapa aja sih Pak? Ya, sasarannya yang jelas yang utama itu pasti masyarakat umum ya. Masyarakat umum itu termasuk warga desa yang ada di situ atau di kampung itu. Salah satu selain itu juga tokoh masyarakat, terus organisasi-organisasi itu salah satunya. Nah itu terus juga tidak lupa juga kepada adik-adik kita yang ada di sekolah ya, bagaimana kita memberi mereka edukasi ya dengan cara agar mereka cepat paham, itu dengan cara membuat gambar-gambar ya, terus membuat simulasi-simulasi kecil ya, bila ada terjadi gempa mereka harus bersembunyi di bawah kolong meja, itu salah satunya. Terus juga tidak lupa juga guru-gurunya, karena guru-gurunya ini juga perlu juga kita beri pelatihan ya, pelatihan bagaimana cara untuk menghadapi adik-adik kita ini bila terjadi bencana seperti gempa bumi. Mereka ini harus dengan ramenya adik-adik di sekolah ya, mereka bagaimana digiring ya kan sampai ke titik kumpul tanpa ada sedikit pun kesalahan atau ada yang cedera atau yang jatuh. Nah itu kita ajari mereka cara-cara bagaimana sih simulasi yang baik. Terima kasih. Untuk tempat terakhir sasarannya itu di mana Bapak?
Sasarannya Terakhir melakukan sasaran atau edukasi itu terakhir kami itu kalau kemarin itu di rata-rata di organisasi ya, salah satunya organisasi ibu-ibu PKK juga. Iya. Nah itu kemarin. Terus kalau di sekolah ada juga di sekolah di SMP 14 ya, kami ajari guru-gurunya, bagaimana kami ajari adik-adiknya juga ya kan, mereka kolaborasi ya, hingga mereka dari tempat gedung bertingkat sampai ke bawah itu dengan cara simulasi yang baik, pelatihan yang baik, agar mereka sampai ke tujuan, ke titik kumpul dengan selamat. Oke. Selanjutnya bagaimana sih strategi Bapak dalam menyampaikan materi tentang kebencanaan agar mudah dipahami oleh masyarakat awam? Strateginya itu mungkin banyak ya, banyak cara ya. Salah satunya dengan menggunakan, biasanya tuh kita menggunakan gambar-gambar. Kita menggunakan gambar-gambar bagaimana ya, gambar itu menjelaskan ya, bila terjadi bencana ya, bagaimana sih ya kan harus dilakukan. Karena kalau kita menggunakan cuma tulisan atau kadang-kadang masyarakat ini selain juga jenuh melihatnya, kalau gambar-gambar tuh enak gitu. Ya kan, oh rupanya begini kalau terjadi bencana, posisi nunduknya begini, kepala harus dilindungi, cara melindungi kepala caranya begini. Nah itu salah satunya. Terus pelatihan yang bersifat langsung ke lapangan, praktek di lapangan, bagaimana cara pertolongan kalau ada yang terluka, bagaimana cara pertolongan bila ada yang pingsan, bagaimana cara pertolongan kalau seandainya ada yang tiba-tiba henti jantung. Nah, itu kita langsung adakan praktek biar agar para peserta itu senang melihat mungkin para peserta senang tuh kalau ada yang praktek-praktek kayak gitu. Kalau kita cuma memberi sosialisasi ya di kelas itu agak jenuh gitu. Nah itu. Selanjutnya media atau metode apa sih yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini? Medianya biasanya kita pakai itu ya seperti biasa, kita menggunakan proyektor kalau yang untuk di kelas ya, proyektor ya, laptop ya. Terus kalau di lapangan tuh biasanya kita tuh menggunakan seperti alat-alat kalau dia untuk keselamatan biasanya itu kita peralatan P3K ya, alat yang kita pakai kita praktekkan. Setelah itu kita juga kadang-kadang menggunakan alat-alat bantu seperti tandu ya kan, boneka manikin ya, untuk mereka latihan-latihan RGP, bagaimana cara RGP yang benar ya kan, salah satunya itu. Bagaimana sih peran penyuluh dalam membentuk masyarakat yang tangguh? Dengan cara memberi pengetahuan agar masyarakat itu paham benar ya kan, seperti saya bilang tadi, paham benar apa sih yang harus mereka lakukan bila terjadi bencana. Contoh secara ringan ya, untuk pesisir bila terjadi, kita minta ya, bila terjadi tsunami ya kan, ada kabar terjadi tsunami, mereka itu sudah tahu ya kan, sudah paham, sudah mengerti apa yang mereka harus lakukan. Begitu juga kalau yang orang-orang masyarakat yang tinggal di lereng-lereng pergunungan ya, bila ada hujan deras ya kan, ini ada potensi untuk terjadinya longsor, mereka sudah tahu juga apa yang harus mereka lakukan ya kan. Nah itu salah satunya ya. Apa sih edukasi yang dilakukan di sekolah dan bagaimana respon mereka tentang adanya edukasi yang diadakan di sekolah, Dora? Ya. Kalau respon, alhamdulillah sampai saat ini positif ya, mereka senang. Apalagi kalau namanya anak-anak sekolah kan, salah satunya mereka tidak belajar itu, mereka pun begitu ngadakan simulasi itu kan rame-rame itu. Ya, biasa kegiatan di luar itu orang lebih senang dari betul ya. Gitu. Kadang-kadang mereka tuh ya lari, kadang-kadang dengan teriak-teriak, pokoknya sebab lucu-lucu lah mereka kadang-kadang kan. Tapi bagusnya, positifnya, mereka sama guru mereka saling berkolaborasi yang bagus. Mereka kompak gitu ya. Ya betul sekali, hingga ya timbullah pelatihan simulasi yang baik karena ada kerjasama antara guru dan murid.
kalau misalnya kolaborasi dengan penyuluh antara penyuluh dengan relawan atau pemerintah, kelurahan dan atau instansi yang lain itu bagaimana Pak kolaborasinya? Kolaborasi alhamdulillah sampai saat ini kita sering mengadakan pelatihan, kita sering mengundang sebagai narasumber itu kadang-kadang dari TNI Polri itu sering kita undang ya kan, terus dari PMI, terus dari Basarnas itu sering kita undang ya. Jadi salah satunya contoh kemarin kami ada melakukan kegiatan tim reaksi cepat ya, salah satu narasumbernya itu dari TNI Polri, terus dari Basarnas ya, dari Basarnas dan dari elemen-elemen yang lain juga ya, mereka saling kolaborasi. Jadi kita tahu apa sih peran mereka ya. Jadi peserta itu tahu peran mereka bila terjadi bencana ya kan. Salah satunya kayak model TNI Polri, oh kalau ada kejadian nih mereka model pengamanan kayak model begitu ya kan, salah satu contohnya. Tantangan apa sih yang sering dilakukan saat Bapak melakukan penyuluhan? Kalau tantangan alhamdulillah sampai saat ini belum ada sih ya kan, alhamdulillah belum ada, semuanya berjalan dengan lancar ya kan, alhamdulillah. Kenapa? Karena respon masyarakat terhadap kami yang memberikan edukasi ke masyarakat itu alhamdulillah disambut dengan positif ya. Kalau bisa jangan sampai ada lah ya. Gitu ya. Ya. Sejauh mana sih kegiatan manfaat tentang media sosial dalam kegiatan penyuluhan ini? Manfaat media sosial ya alhamdulillah manfaatnya cukup baik ya. Apalagi kita ini kan di Kota Tarakan ini kan tidak semuanya bisa kita mengadakan penyuluhan atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan bantuan media ya, kita bisa memberikan edukasi melalui media-media, bisa melewati WhatsApp, TikTok ya kan, Telegram ya kan. Kita sering itu mengadakan sosialisasi kecil lah ceritanya kan. Karena apalagi kita ini semakin tahun ini kan teknologi semakin canggih betul ya. Apalagi ada bilang terbaru nih IE ya. Yang terbaru ya. Oke. Baik, apa sih harapan Bapak ini terhadap peningkatan literasi bencana di masyarakat? Ya, harapan saya sih masyarakat sudah nanti akan lebih tangguh ya. Lebih tangguh, lebih siap menghadapi apapun bentuk bencananya. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan ya bila terjadi bencana, itu yang salah satu penting. Jadi mereka itu sekarang bisa mandiri melakukan pelatihan ya, seperti pelatihan simulasi contoh gempa bumi mereka harus kemana, terus kalau daerah pesisir bila terjadi tsunami mereka harus lakukan apa, mereka kemana ya kan. Pokoknya mereka itu sudah mapan lah ya kan, mereka sudah bisa paham apa yang harus mereka lakukan. Setuju banget nih Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya dan penjelasannya yang sangat menginspirasi pada pagi hari ini. Siap. Semoga apa yang disampaikan Bapak memberi wawasan dan juga membuat kita mudah lebih siap menghadapi bencana. Untuk Sobat Tangguh di rumah jangan lupa penyuluhan bukan hanya sekedar kegiatan tapi langkah untuk menyelamatkan nyawa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dari Salam Tangguh.